Top 10 Novel Pernikahan Dadakan by Aisyah Stories. Safa dan Rian baru saja tiba di penthouse. Gadis itu meringis setelah melihat bekas genggaman Rian yang ternyata meninggalkan warna merah. Ia bahkan berdecak kesal saat melihat Rian dengan tanpa rasa bersalah menuju minibar setelah melempar kasar jasnya ke atas sofa. Pria itu meneguk air putih hingga gelasnya kosong. Layaknya orang yang tidak minum selama 3 hari. Ada apa dengan lelaki itu? Gumam Safa. Detik kemudian ia segera mengatup mulut saat melihat Rian berpaling ke arahnya. Mata pria itu lurus dan tajam menatapnya. Katakan, sebenarnya kalian punya hubungan apa? Dan toko itu, apakah Hans juga menginvestasikan modalnya? Berapa? Berapa jumlah uang yang sudah ia keluarkan untuk mendapatkan toko itu beserta semua isinya? Katakan, abang akan mengganti semuanya. Sikap Rian malah membuat Safa semakin gregetan. Ingin sekali ia mengirim pria itu ke planet lain agar hidupnya menjadi sedikit tenang. Sebenarnya kenapa Bang Rian semarah itu? Aku dan Hans tidak melakukan apapun yang merugikan kamu. Oh, jangan-jangan Bang Rian merasa cemburu. Iya. Safa menggulung jarak, membuat jantung Rian bekerja lebih cepat. Pria itu tak menjawab. Ia malah membuang pandangannya, menembus dinding kaca. Lalu pucuk-pucuk gedung yang menjulang menjadi tumpuan tatapannya. Safa sadar apa yang baru saja ia tebak itu sebuah kesalahan besar. Tidak mungkin ia mampu mengalihkan dunia suaminya. Dibandingkan dengan si cantik Amara, dirinya tidak seujung kuku pun. Itu sebabnya Safa selalu membabat habis harapannya untuk memiliki hati Rian hingga mungkin harapan itu tidak berani bertunas lagi. Menit berlalu, Rian tersenyum sinis. Cemburu. Apa yang bisa aku cemburukan dari kalian berdua? Aku bahkan, syukurlah, aku merasa lega. Memang seperti itulah yang seharusnya. Meski kita telah menikah, di antara kita berdua tidak akan ada yang berubah. Dan kapanpun Bang Rian ingin pergi, perlu kamu tahu, aku tidak akan pernah mencegahnya. Safa tersenyum kecil sebelum berpaling meninggalkan Rian. Senyum yang terus ia pertahankan meski hatinya remuk redam. Dan Rian hanya mampu menjadi patung tanpa mengerti dengan apa yang sedang hatinya rasakan. Mengapa jantung berdetak tak karuan dan terasa begitu nyeri setelah mendengar Safa mengucapkan kalimat tadi. Kilatan matanya mengiringi langkah Safa yang semakin menjauh. Di ruang rapat, tidak ada satu orang pun yang berani menegur Rian. Ibarat singa dewasa yang sedang membidik buruan, Rian mengamuk begitu mendapati kesalahan yang dilakukan oleh stafnya. David juga ada di sana. Pria bersetelan jas biru elektrik itu hanya memperhatikan dalam diam. David merasa hari ini ada yang berbeda dengan sahabatnya itu. Bahkan saat Amara meninggalkannya dulu tanpa kabar, Rian tidak sekacau sekarang. Kamu itu kenapa sih, Ri? Marah-marah gak jelas seperti bukan seorang Adrian yang sebenarnya. Dan tadi, kenapa kamu robek dokumen proyek itu? Kamu tahu, Pak Edi sampai menginap di kantor demi pekerjaannya selesai tapi kamu malah, cek. Apa ini ada hubungannya dengan Amara? David hendak mendaratkan bokongnya ke atas sofa. Hingga kalimat Rian menghentikan niatnya. Bobot yang baru saja menyentuh lembutnya sofa. Terpaksa David angkatkan kembali.
Ada banyak berkas yang harus aku periksa sekarang dan kamu malah membuang-buang waktuku dengan pertanyaan bodohmu itu. Sebaiknya kamu juga kembali ke ruanganmu. Datar dan tegas. Ryan berhasil membuat David pergi. Kezia menghadang Amara saat mereka bertemu di lobi. Dua wanita berkelas itu saling beradu pandangan dan sama-sama tersenyum sinis. Paperback berlogo restoran mewah langganan Ryan menjadi tumpuan pandangan Keisa saat ini. Hatinya menjerit melihat Amara membawakan makan siang untuk Ryan-nya. Tentu saja Kezia harus segera menggagalkan. Marley yang kebetulan tak sengaja melihat adu mulut Kezia dan Amara, membawa kabar itu ke telinga Ryan melalui sambungan telepon. Sebaiknya, Pak Bos segera turun dan melerainya. Kalau tidak, saya takut mereka saling menyakiti satu sama lain. Lapor Marley sambil mengawasi gerak-gerik Amara dan Kezia. Mereka ada di mana sekarang? Detik kemudian mata Ryan menyala dengan rahang yang ketat. Lalu ia segera keluar dari ruangannya. Mereka di sana, Bos. Tunjuk Marley dengan gerakan wajahnya. Pandangan Ryan mengikutinya. Pria itu lekas menghampiri mereka. Arah. Senyum Amara mengembang begitu mendengar suara bariton khas Ryan. Segera ia berpaling lalu bangkit dari sofa. Gadis berambut tergerai itu baru saja hendak memeluk Ryan, namun pria itu menghindar dengan alasan mereka sedang berada di tempat umum. Kezia yang tadinya murka, kini tersenyum sinis, menertawakan penolakan yang didapatkan oleh Amara. Di tempat yang terpisah, Safa malah mengedikkan bahu saat Carla memperlihatkan story IG yang baru saja diunggah oleh Amara. Sejak Safa menceritakan tentang kedekatan Ryan dengan gadis itu, Carla berubah menjadi penguntit. Semua akun media sosial Amara ia ikuti. Hans yang memberitahunya, "Kamu enggak cemburu? Lihat, wanita itu menggatel pada Pak Ryan." Safa yang sedang menyempurnakan gambar polanya, menghela nafas kasar lalu meletakkan pensilnya. Ia menatap kosong ke depan. Istri mana yang tidak marah mengetahui lelakinya punya wanita idaman lain? Tapi apa yang bisa ia lakukan? Apa aku terlihat seperti istri yang sedang cemburu? Safa bertanya sambil menunjuk mukanya sendiri. Lagi pula apa yang harus aku cemburukan? Mereka melakukan apa yang dilarang dalam agama. Aku malah kasihan melihatnya. Apa sebaiknya aku menyarankan agar Ryan segera menikahi wanita itu saja ya? Carla terbelalak tak percaya. Lekas ia menempelkan punggung telapak tangannya ke kening Safa, mengecek suhu tubuh temannya itu. "Fa, kamu tidak sedang demam tinggi, kan? Kalimatmu tadi bikin aku merinding, tahu?" Dari kejauhan, sambil pura-pura sibuk mengecek layar kameranya, Hans intens memperhatikan kedua wanita itu diam-diam. Pria berkulit kuning langsat itu tersenyum sinis saat ia tak sengaja melihat story milik Amara yang lewat di berandanya. "Bos, ini adalah panggilan dari Nyonya." Marley memperlihatkan layar ponsel pada Ryan yang sedang menampilkan panggilan dari mamanya. Dengan enggan Ryan menjawab panggilan itu. Alisnya bertautan saat Wati menyuruh anaknya untuk pulang bersama Safa. Makan malam keluarga. Begitulah Wati mengatakannya tadi. Usai mengakhiri sambungan, Ryan memberi titah agar asistennya itu segera menghubungi Safa.
Pria itu begitu kesal saat Marley malah mendapatkan titik lokasi Safa saat ini sedang berada di studio milik Hans. Kurang ajar. Pasti Hans sengaja mendirikan studionya di Jakarta, agar bisa selalu berada di sekitar istri saya, gumam Rian sambil mengepal kedua tangannya. Marley yang melihat itu menjadi serba salah. Bos mau kemana? Buru Marley saat Rian mendadak keluar dari ruangannya. Kita akan ke studio itu sekarang juga. Sepanjang jalan, Rian berkali-kali mencoba menghubungi Safa, tapi malah dimatikan oleh istrinya itu, membuat pria itu semakin terbakar. Berbagai praduga lindap memenuhi hatinya. Saking kesalnya karena Rian terus saja menghubungi Safa sampai menonaktifkan ponselnya. Pria itu mengedikkan bahu melihat tingkah teman wanitanya itu. Hans menduga panggilan beruntun itu pasti milik Rian. Tebakan Hans tidak salah. Tiba-tiba, Rian masuk ke lobi studionya lalu menarik lengan Safa tanpa ampun. Mereka segera pergi setelah Rian menyambar tas Safa dari atas meja. Beberapa pengawal studio mematung melihatnya. Safa berhasil menghempaskan tangan Rian setelah mereka tiba di dekat mobil. Ini kenapa lagi sih? Datang-datang, tanpa salam dan sopan santun, malah seret orang kaya gini. Saya tahu kamu ini orang kaya, tapi bukan berarti bisa seenak hati memperlakukan orang lain kayak gini. Apalagi di depan umum. Enggak mikir gimana perasaan aku. Untuk menghindari terkena getahnya, Marley yang tadinya berdiri tepat di samping mobil, ia segera masuk ke dalam mobil. Tak lupa pria itu mengerutu dalam hati. Menurutnya, bosnya itu terlalu pecundang. Mencintai istrinya tapi gengsi untuk mengakui. Malah mengandalkan emosi. Terus kamu pernah mikir enggak gimana perasaan saya? Jika sampai media meliput kedekatan kalian berdua, reputasi saya sebagai Presidir A&A Properti Indonesia akan ikut terseret. Kalimat panjang Rian membuat Safa tersenyum kecut. Diam-diam, Safa berharap sikap overprotektif suaminya itu terjadi karena Rian cemburu pada Hans. Ternyata lagi-lagi pria itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Apa? Mama Wati mengundang kita makan malam? Tidak, aku tidak bisa pergi. Tolong katakan pada keluargamu jika aku berhalangan. Berhalangan apa? Kamu sedang datang bulan. Rian sedikit memelankan suaranya. Padahal di rumah itu hanya ada mereka berdua. Membuat Safa sedikit tergelitik. Detik berlalu. Gadis itu berdeham. Aku tidak merasa keluarga Bang Rian bisa menerimaku. Terlebih mama kamu itu. Jadi, untuk apa aku hadir? Aku tidak ingin dipermalukan lagi oleh Mama Wati seperti dulu. Rian tak membantah atas kalimat sang istri tentang orang tuanya. Pria itu malah merendahkan suaranya. Bahkan terdengar sangat lembut di telinga Safa. Tapi bagaimanapun keluarga abang adalah keluarga kamu juga, Fa. Kalian harus sering bertemu buat bisa dekat. Tidak mungkin kan selamanya menghindar seperti ini. Bukan selamanya, tapi sampai kita berpisah nanti. Lagi pula untuk apa aku bersusah payah mendapatkan hati orang tuamu? Belum tentu rumah tangga kita bisa bertahan lama. Seharusnya Amara yang kamu ajak ke sana. Bukan aku, wanita yang selalu mamamu suruh ceraikan. Rian tidak percaya. Safa mengatakan kalimat itu dengan sangat tenang. Seolah Safa memang sangat menginginkan mereka untuk bubar. Rasa sakit menyelinap masuk menembus jantungnya. Rian sadar.
Safa pasti marah dengan apa yang telah ia lakukan. Menyebutkan nama wanita lain di malam pertama mereka, pasti masih membekas di hati Safa. Tapi mengenai liburan ke Kapadokia, Rian merasa tidak melakukan kesalahan. Di sana ia sibuk dengan pekerjaannya. Juga sangat jarang ia bertemu dengan Amara. "Kamu mau kemana?" Rian mencekal lengan Safa saat wanita itu hendak masuk ke dalam kamarnya. "Aku pikir kita sudah selesai bicara, Tuan Adrian. Jadi saya mau masuk untuk istirahat." Safa menumpukan pandangannya pada cekalan tangan Rian. "Jadi, bisakah Anda melepaskan sekarang?"